Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku di sesi yang ke-9 di mata kuliah akuntansi manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai penetapan harga jual dengan metode cost plus. Nah, metode cost plus ini di sesi 8, itu yang part pertama, kemudian di sesi yang kedua, dan ada part yang ketiga di sesi berikutnya. Nah, learning objektif ya untuk penetapan harga jual berdasarkan cost plus ini ada penguasaan mengenai 4 jenis harga jual ya. Tapi di part yang kedua kita akan bahas mengenai time and material pricing atau penentuan harga jual berdasarkan waktu dan berdasarkan bahan baku, gitu ya, berdasarkan bahan baku atau suku cadang. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah cost type contract pricing, yaitu penentuan harga jual cost type kontrak ya. Nah, kemudian yang part yang ketiganya nanti di sesi berikutnya adalah penetapan harga jual berdasarkan special order atau pesanan khusus dan penentuan harga jual dengan adanya pembatas yaitu peraturan pemerintah. Baik, kita mulai dengan penetapan harga jual berdasarkan waktu dan bahan atau time and material pricing. Harga jual berdasarkan penetapan waktu dan bahan ini didapat dengan cara menambahkan biaya penuh dengan laba yang diharapkan. Nah, penetapan harga jual ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang melayani konsumen dengan menggunakan waktu ya, jam kerja gitu, atau tenaga kerja langsung, dan juga atau waktu gitu ya, dan juga disertai dengan adanya penjualan produk, misalnya suku cadang atau bahan-bahan yang lainnya, material lainnya. Jadi ada penjualan produk di samping adanya pelayanan jasa ya. Nah, itu biasanya yang seperti itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bengkel mobil atau motor ya, pokoknya perusahaan bengkel. Karena biasanya kalau yang datang ke bengkel itu selain datang ingin melakukan servis ya atau ada layanan jasanya, juga ada juga permintaan atau kebutuhan akan suku cadang kendaraan yang diservis tersebut ya. Misalnya ada oli, ada saringan oli dan lain sebagainya yang diperlukan. Kemudian perusahaan kapal atau yang lainnya perusahaan jasa reparasi dan cadang, misalnya reparasi AC, kulkas, atau cuci gitu ya. Atau sekarang handphone ya, handphone. Dan disertai juga dengan selain servis juga menyediakan suku cadang. Berarti ada dua hal yang harus diperhatikan yang sedikit berbeda mengenai penetapan berdasarkan waktu ya, layanan jasanya, dan berdasarkan suku cadang atau bahan untuk produk yang diperlukan menyertai jasa tersebut. Untuk harga jual persatuan waktu, ya, nah volume jasa itu dihitungnya berdasarkan waktu yang digunakan untuk melayani konsumen. Sedangkan harga jual persatuan suku cadang itu dihitung berdasarkan harga jual yang memerlukan kuantitas bahan dan suku cadang yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, sekarang kita bahas berarti ada dua hal. Ada yang berdasarkan waktu dan ada yang berdasarkan suku cadang atau bahan ya, material pricing. Nah, bisa jadi suatu perusahaan hanya melayani konsumen dan tidak menyertakan penjualan produk di dalamnya, sehingga diperlukan penentuan harga jual yang berdasarkan waktu. Sementara untuk perusahaan tertentu yang memang menjual produk dan tidak tidak hanya ada produk dan juga ada waktu yang diperlukan, ada jam tenaga kerja yang diberikan kepada konsumen, maka kedua-duanya harus dihitung secara berbeda ya. Penentuan harga jual berdasarkan waktu. Yang pertama kita lihat dulu formulanya ya untuk penentuan harga jual berdasarkan waktu atau time pricing.
formula yang harus kita tahu adalah biaya tenaga kerja langsung, ya, seperti di gambar 78 ini. Biaya tenaga kerja langsung itu berapa, ya. Kemudian markup-nya per jam tenaga kerja langsung atau persentase markup dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsungnya berapa ditambahkan markup-nya. Nah, itulah yang didapat harga jual berdasarkan waktu atau time pricing. Nah, sekarang masalahnya bagaimana menghitung persentase markup dari biaya tenaga kerja langsung ini. Jadi tadi ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambah markup. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan persentase markup-nya, karena ini harus betul-betul berdasarkan kepada sistem informasi akuntansi penuh, ya. Markup atau persentase markup, cara menghitungnya adalah pertama adalah biaya tidak langsung, ya. Kalau tadi biaya tenaga kerja langsung, sekarang yang tidak langsungnya ditambah laba yang diharapkan, ya, didapat jumlahnya berapa. Kemudian taksiran jam kerja langsung atau taksiran biaya tenaga langsungnya berapa? Taksiran jam tenaga kerja langsung atau taksiran biaya tenaga kerja langsung itu ada berapa? Nah, kemudian tadi jumlah yang ini, ya, jumlah yang dimana biaya tidak langsung ditambah labanya yang diharapkan berapa, dibagi oleh taksiran jam tenaga kerja langsung, itu diperolehlah markup-nya. Markup dari biaya tenaga kerja langsung dalam bentuk persentase. Itu formulanya. Kira-kira seperti itu cara menghitungnya. Berarti kita harus melakukan perhitungan biaya tenaga kerja langsung per jam atau BTKL per jam. Biaya tenaga kerja langsung per jam. Cara menghitungnya adalah bisa kalian lihat di gambar 79 mengenai formula perhitungan BTKL per jam. Kita harus menaksir upah tenaga kerja yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama tahun anggaran. Misalnya tahun anggaran 2023. Nah, ini berapa taksiran upah tenaga kerja yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja selama 1 tahun yang akan datang. Kemudian ditambahkan dengan biaya kesejahteraan untuk tenaga kerja langsung, misalnya ada perusahaan menyediakan BPJS Kesehatan, kemudian tunjangan kesejahteraan, itu berapa dijumlahkan dalam 1 tahun anggaran, kemudian didapatlah jumlah biaya tenaga kerja langsung. Nah, kemudian jumlah biaya tenaga langsung ini dibagi jam kerja tenaga kerja langsung dalam tahun anggaran, yaitu caranya adalah dikalikan jumlah tenaga kerja langsungnya dalam 1 tahun ada berapa jumlahnya, maksudnya jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam tenaga kerja langsung, jam kerjanya selama 1 tahun itu berapa, dan hari dalam 1 tahun itu berapa. Jadi jumlah tenaga kerja langsungnya dikalikan 1 tahun, misalnya 1 tahunnya yang jam kerjanya 300 hari, misalnya, kan ada libur-libur tidak dihitung, kemudian dikalikan dengan jam kerja per harinya berapa, misalnya 7 jam 1 hari. Nah, kalikan semua dalam 1 bulan. Nah, kalau sudah didapat, nah ini jumlah biaya tenaga kerja langsung tadi dibagi dengan jam kerja langsung dalam tahun anggaran. Dan 1 tahun anggaran, maka didapat biaya tenaga kerja langsung per jam atau BTKL per jam. Nah, kemudian tadi kita sudah perhitungan di BTKL per jam, biaya tenaga kerja langsung per jam itu berapa, ya, tarifnya gitu, ya, untuk dibebankan kepada harga jual. Nah, sekarang kita harus menghitung, maafin C, ya, menghitung markup atas biaya langsung, biaya tidak langsung. Tadi tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung. Taksiran biaya tidak langsung selama tahun anggaran berapa dalam 1 tahun anggaran? Apa saja? Misalnya terdiri dari gaji pengawas dan biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi aktiva tetap, biaya asuransi, listrik, air, reparasi aktiva tetap, mungkin aktiva tetap yang akan digunakan dalam bisnis kita ini berapa, ya, biaya reparasinya, kemudian biaya umumnya berapa. Nah, ini adalah semua jumlah biaya yang tidak langsung. Kemudian perhitungan laba yang diharapkan,
Bagaimana cara menghitung laba yang diharapkan? Yaitu taksiran jumlah aktiva pada awal tahun anggaran, kemudian ditambah tarif kembalian investasi atau ROI ya, return on investment, yang diharapkannya dalam persen, maka didapat laba yang diharapkan. Itu laba yang diharapkan. Bagaimana menghitung markup? Markup atas biaya tidak langsung. Yaitu biaya tidak langsung ya, itu langsung ditambah laba yang diharapkan. Tambah laba yang diharapkan itu berapa jumlahnya ya. Itu adalah jumlah biaya tidak langsung ditambah laba yang diharapkan, maka dibagi oleh markup ya dalam rupiah dibagi jam kerja tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung dalam tahun anggaran. Maka didapat markup ya terhadap jam kerja langsung. Jadi markup dalam rupiah per jam kerja langsung dalam bentuk persentase ya. Nah, ini adalah formula penghitungan markup dan unsur yang membentuk markup. Saja yang untuk membentuk markup. Nah, kemudian barulah ditentukan itu tadi yang perhitungan yang atas waktu ya. Nah, sekarang yang penentuan harga jual berdasarkan bahan atau materialnya. Kalau tadi time pricing-nya, sekarang materialnya. Rumusnya adalah ya, kita lihat dulu rumusnya bagaimana. Jadi harga beli bahan dan suku cadang. Nah, kalau di dalam harga jual bahan ya, penentuan harga jual bahan, itu yang kita lihat adalah harga beli bahan dan suku cadang, misalnya di toko. Ditambahkan dengan persentase markup dikalikan harga beli bahan dan suku cadang. Jadi persentase markup terhadap harga beli tadi. Harga beli bahan, baik bahan maupun suku cadang atau suku cadang. Nah, kemudian didapat harga jual bahan dan suku cadang. Ini harga jual. Kemudian dihitung persentase markup-nya dengan formulanya biaya tidak langsungnya berapa, laba yang diharapkan ya, itu jumlahnya berapa, kemudian taksiran nilai bahan dan suku cadang yang akan dibeli dalam tahun anggaran, dalam 1 tahun anggaran itu kira-kira ada berapa anggarannya bahan dan suku cadang yang akan dibeli. Nah, jadi tadi jumlah yang tadi ini dibagi taksiran pembeliannya nilai bahan baku dan suku cadang yang akan dibeli, maka didapatlah persentase markup. Nah, ini adalah formula harga jual bahan dan suku cadang material pricing. Semua yang saya jelaskan di sini didapat dari referensi buku Mulyadi, ya, karangan Mulyadi, penerbitnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KPN, ya. Kemudian edisi kedua tahun 1981. Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Nah, ini kita akan masuk ke dalam contoh karena lebih mudah ya kita memahami dengan berdasarkan contoh. Ya. Jadi sini contohnya PTX berusaha dalam usaha bengkel mobil, ya. Jadi ini contoh di mana kalau bengkel mobil adalah contoh yang mungkin bisa mewakili ya perusahaan yang menetapkan harga jual berdasarkan time pricing dan material pricing. Di mana manajer pemasaran PTX sedang mempertimbangkan penentuan harga jual jasa reparasi untuk tahun anggaran yang akan datang. Bengkel ini ada 2 pelayanan ya, yaitu melayani ada 2 departemen gitu ya. Ada bengkel dan ada toko suku cadangnya. Jadi biasanya kan kalau yang memperbaiki kendaraannya itu diperlukan sekaligus juga suku cadang. Jadi tidak perlu membeli keluar atau mencari-cari keluar karena itu akan lebih mudah kalau disediakan di bengkel tersebut. Nah, di dalam hal ini ya perusahaan mempekerjakan ada 10 tenaga kerja langsung ya, di mana 6 mekanik dan 4 ahli listrik. Itu di bengkelnya. Kemudian menurut anggaran perusahaan direncanakan akan beroperasi
pada kapasitas normal sebanyak 300 hari. Jadi 300 hari ini adalah dalam 1 tahun merupakan jam kerja hari normal, kapasitas normal di mana hari-hari kerjaannya sebanyak 300 hari dan masing-masing per harinya ada 7 jam kerja. Berapa aktiva yang digunakan di bengkel? Di bengkel aktivanya sebesar 60 juta rupiah ya, sedangkan di toko suku cadang ya, di toko suku cadang itu investasi aktiva yang diinvestasikan ada sebesar 28 juta rupiah. Kemudian tarif kembalian investasi atau return on investment yang diharapkan dalam tahun anggaran itu sebesar 25%. Nah, taksiran jam kerja langsung untuk tahun anggaran yang akan datang adalah sebagai berikut. Jadi kita taksir dulu ya, BTKL per jamnya itu berapa, biaya tenaga kerja langsungnya.